Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami tentang analisis kebangkrutan PT Krakatau Steel. Anggota kami yaitu yang pertama Ahmad Lutfi Darmansyah dengan NIM Tertera, yang kedua Anas Auliacan dengan NIM Tertera, yang ketiga Dandi Permaya dengan NIM Tertera, yang keempat Stefanus Guntur Wibisono dengan NIM Tertera, yang kelima Krisna M dengan NIM Tertera, dan yang terakhir Farhan Bagus Rahmadika dengan NIM Tertera. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Anas Auliacan. Profil Krakatau Steel. Profil PT Krakatau Steel merupakan BUMN yang bergerak di bidang produksi baja. Perusahaan yang beroperasi di Cilegon, Banten ini mulanya dibentuk sebagai wujud pelaksanaan proyek baja Trikora yang diinisiasi oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 untuk memiliki produk baja yang mampu mendukung perkembangan industri nasional yang mandiri, bernilai tambah tinggi, dan berpengaruh bagi pembangunan ekonomi nasional. Ketika dibentuk pada tanggal 20 Mei 1962, perusahaan yang dulunya bernama Cilegon Steel Mill ini resmi berdiri dengan kerjasama Gazpromexport dari Uni Soviet. Namun terjadinya gejolak politik dan ekonomi yang parah, mengakibatkan pembangunan pabrik sempat berhenti. Barulah memasuki awal 1970-an, unit pabrik yang dilanjutkan pembangunannya dan dioperasikan secara resmi pada tanggal 31 Agustus 1970 dengan nama Krakatau Steel. Selama dekade pertama perusahaan berdiri, Krakatau Steel telah melakukan gerak cepat dalam pembangunan kawasan operasi terpadu produksi baja di Cilegon dengan berbagai peresmian operasional perdana yang disaksikan dan diresmikan langsung oleh Presiden Soeharto. Dari pusat pengelolaan air terpadu, Pelabuhan Cigading, PLTU Cilegon 400 MW, serta pabrik baja terpadu yang meliputi 4 produk baja utama. Next. Analisis kebangkrutan. Analisis prediksi kebangkrutan merupakan analisis yang dapat membantu perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan perusahaan akan mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh masalah-masalah keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Farhan. Analisis kebangkrutan. Rumus Altman Z-score. Edward I. Altman pada tahun 1967 mengukur kerentanan bisnis terhadap kegagalan dengan menggunakan statistik multivariate. Dia menggunakan sistem pembobotan dari 5 rasio keuangan utama. Dia kemudian merilis hasilnya pada tahun 1968 sebagai model Altman Z-score pertamanya. Z-score sama dengan 1,2x1 plus 1,4x2 plus 3,3x3 plus 0,6x4 plus 1,0x5 dan selanjutnya model pertama, di mana X1 adalah modal kerja dibagi total aset, X2 adalah laba ditahan lalu dibagi total aset, X3 adalah laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset, X4 adalah nilai pasar ekuitas dibagi total liabilitas, X5 adalah pendapatan dibagi total aset. Indikator analisis kebangkrutan. Klasifikasi nilai Z-score. Z lebih kecil 1,81 adalah probabilitas kebangkrutan tinggi.
Z lebih besar dari 2,99 adalah probabilitas keberangkutan rendah. 1,81 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 2,99 adalah berada dalam area yang ambigu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Data keuangan. Analisis keberangkutan laporan keuangan PT Krakatau Steel. Aktiva lancar pada tahun 2019 mendapatkan Rp690.608. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp835.342. Lalu utang lancar pada tahun 2019 sebesar Rp2.494.40. Pada tahun 2020 sebesar Rp3.037.626. Total aktiva pada tahun 2019 sebesar Rp3.288.37. Pada tahun 2020 sebesar Rp3.486.349. Untuk laba ditahan pada tahun 2019 sebesar Rp2.319.809. Pada tahun 2020 sebesar Rp2.340.062. Laba sebelum bunga dan pajak pada tahun 2019 sebesar Rp448.763. Pada tahun 2020 sebesar Rp166.657. Nilai pasar saham biasa dan preferen pada tahun 2019 sebesar Rp534. Pada tahun 2020 sebesar Rp224. Nilai buku total hutang pada tahun 2019 sebesar Rp2.494.40. Pada tahun 2020 sebesar Rp827.496. Penjualan pada tahun 2019 sebesar Rp1.420.500. Pada tahun 2020 sebesar Rp1.353.657. Untuk Z-score-nya pada tahun 2019 sebesar 2,49. Pada tahun 2020 sebesar 2,13. Next. Untuk X1 pada tahun 2019 sebesar min 0,65. Pada tahun 2020 sebesar min 0,75. Untuk hasil X1 sampai X5 ini didapatkan dari rumus yang tadi yang dibacakan oleh teman saya Farhan. Untuk X2-nya sebesar 0,98 pada tahun 2019, pada tahun 2020 sebesar 0,93. X3-nya sebesar 0,45 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebesar 1,57. X4 sebesar 1,28 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 0. X5 sebesar 0,43 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebesar 0,38. Total pada tahun 2019 sebesar 2,49 dan pada tahun 2020 2,13. Next. Selanjutnya ini adalah grafik Z-score yang sudah ditentukan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Stefanus Guntur. Selanjutnya, analisis keberangkutan PT Krakatau Steel. Next. Analisis kebangkrutan. Berdasarkan hasil hitungan koefisien Z-score untuk perusahaan PT Krakatau Steel Tbk, pada tabel dapat diketahui bahwa keadaan keuangan perusahaan pada tahun 2019 berada dalam kategori zone atau distress karena nilai ZI yaitu 2,49 yang berarti dapat diartikan dan dapat diidentifikasi bahwa perusahaan bermasalah dalam keuangan. Namun untuk terjadi kebangkrutan masih dapat teratasi. Next.
Pada tahun 2020, keadaan keuangan perusahaan justru mengalami penurunan yaitu dengan nilai Z-score 2,13. Pada tahun 2020 ini juga berada dalam kategori distress karena nilai ZI yang kurang dari 2,99. Jadi peluang kebangkrutan pada tahun 2020 masih diambang kebangkrutan. Namun hal ini masih dapat teratasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Krisna. Kesimpulan dari tugas kami adalah PT Krakatau Steel Tbk pada tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan dikarenakan kurang baik dalam mengendalikan pengeluaran dan pendapatan pada perusahaan. Perusahaan harus mengambil langkah yang sangat tepat agar masalah yang dihadapi tidak menimbulkan kerugian yang membengkak bahkan sampai keberangkutan. Next. Saran, bagi pihak perusahaan harus mempertimbangkan dan memperhatikan besar resiko, baik resiko modal, kerja, rasio laba ditahan, rasio pasar modal, dan rasio penjualan. Bagi pihak manajemen PT Krakatau Steel Tbk agar segera memperbaiki kinerja perusahaan. Salah satunya meningkatkan laba perusahaan dan juga melakukan efisiensi di segala bidang agar kondisi keuangan perusahaan membaik. Next. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator Saudara Lutfi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.